Cek. Subhanallah. Duh, gak kelihatan. Ahwatnya sehat? Sehat. Yang jomblo hadir? Insya Allah. Bangga banget sih jomblo. Ahwat udah pada makan belum? Makan nanti sakit. Pada bawa jaket nggak? Ini pakai jaket aku aja. Iwan udah pada makan belum? Terserah, bebas Iwan ya. Mau makan, mau enggak, bebas. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinul haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat umur, kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Sebelumnya Kang Boni bagusnya duduk atau berdiri? Insyaallah, siap. Di depan atau di sini aja? Di depan, insyaallah. Baru di Muara Badak ada ustadz disuruh-suruh mau aja ya, gitu ya, subhanallah. Udah kelihatan bunda? Bundanya kelihatan masih muda semua loh. Insya Allah. Mungkin karena efek gelap kayaknya ya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat umur. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah berkumpul di lapangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Muara Badak Festival 2019. Tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih. Pertama saya sampaikan buat rekan-rekan, saudara, sahabat dari Pertamina Hulu Sanga-Sanga, mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan dalam usahanya. Dan buat teman-teman dari Sadik Project, mudah-mudahan lancar dakwahnya. Dan yang terutama saya sampaikan salam hormat dan salam cinta buat warga Muara Badak yang hadir pada malam hari ini. Apa kabar semuanya? Sehat? Insyaallah. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Yana wa Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah sebaik-baiknya teladan, beliaulah sebaik-baiknya contoh bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada manusia yang paling layak untuk dicontoh kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Lembut kata-katanya, lembut sikap dan sifatnya, dan sangat sayang kepada manusia. Jangankan manusia, kucing aja disayang sama Rasulullah. Siapa yang tahu nama kucing Rasulullah SAW? Ya, siapa? Ayo, yang ngacung siapa? Yang angkat tangan, dapat uang 50.000 rupiah. Mana? Mana itu? Siapa namanya? Bukan, nama antum siapa? Moeza. Siapa? Apa nama kucing? Siapa nama kucing Rasulullah? Moeza, 50.000 rupiah buat antum. Sedikit ya. Insyaallah. Bunda mau bunda? Oke, siap. Siapakah istri pertama Rasulullah Muhammad SAW? Angkat tangan. Ya. Mana? Ya, yang pakai cadar, kerudung coklat, hijab coklat. Siapa? Siti Khadijah, 50.000 rupiah. Yo. Lagi. Siapa yang sudah punya anak 2? Mana? Kok tiba-tiba ngacung sih yang punya anak 2 banyak ya?
Yo, siapa yang paling jauh datang ke sini? Dari mana? Pontianak, Bontang, Tasikmalaya, Masya Allah. Dari Tasik tapi ngontrak di Muara Badak. Ibu-ibu yang bisa jawab, angkat tangan, siap? Tebak surat apa ayat keberapa ini ya? Surat apa ayat keberapa? Ayo, siap-siap. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Angkat tangan ke sini, ke sini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ke depan, ke sini, ke sini, ke sini. Dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya udah, nggak ada mah. Ya Bu, surat apa ayat keberapa? Surat apa ayat keberapa yang tadi? Oh, lupa lagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ayo, gugur. Siapa lagi yang berani? Ya, Ibu. Al-Baqarah ayat ke berapa? 255, 50.000 rupiah. Buat Ikhwan, siapa yang bisa tebak ayat apa, surat apa, ayat keberapa? Siap? Oke. Qul huwallahu ahad. Ya, siapa? Iya, sini. Sini. Ya, apa? Al-Ikhlas ayat ke ini bagi 2, 25. Buat ibu-ibu, siap Bu yang angkat tangan, ngacung ya. Yang bisa jawab, ngacung, angkat tangannya. Siap Bu? Surat apa, ayat keberapa? Siap. Walanabluwanakum bisai minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wasamarat wa basiris sabirin alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dihitung sampai 3. 50. 1. Ditambah 50.000 lagi. 2. Ya. Itu yang kerudung merah, sayang. Sayang, adek maksudnya, subhanallah. Kebiasaan manggil istri. Siapa? Surat apa ayat keberapa? Surat Al-Baqarah ayat ke 155. Betul. Ini dapat uang 100.000 rupiah. Masya Allah. Belum ngejawab. Ikhwan siap. Surat apa ayat keberapa? Qul a'udzu birabbin nas. Ngacung. Cepat kirim. Ya itu. Ya. Surat An-Nas ayat ke 1. Wah, 100.000 rupiah. Ya. Alhamdulillah, mungkin sekian tausiah yang bisa saya sampaikan. Habis tuh. Masya Allah. Alhamdulillah, seneng banget deh di Muara Badak. Orangnya soleh-soleh, hafal Quran insya Allah. Rajin ke masjid insya Allah. Enak sholat, enak gak sholat? Enak ke masjid, enak gak ke masjid? Enak sedekah, enak gak sedekah? Enak tahajud, enak tidur? Baru sepanjang saya tausiah hanya di sini yang paling jujur. Ayo Muara Badak, anak muda-mudanya, muda-mudinya dari Kaltim, Kalimantan Timurnya, semua yang ada di sekitar sini, hijrah. Siapa yang masih pacaran hadir? Ada yang masih pacaran di sini? Masih ada yang bawa pacarnya ke sini? Masya Allah, malam hari ini malam yang senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Maka kita bersama-sama doakan mudah-mudahan yang masih punya pacar diputuskan malam hari ini, insya Allah. Ya Allah, seandainya di antara kami ada yang berpacaran, ya Allah putuskanlah ya Allah. Seandainya di antara kami yang masih ada yang mengharapkan kembali kepada mantannya, semoga dijauhkan mantannya insya Allah ya Allah. Jadikanlah kami pemuda-pemudi yang single lillah, cinta kepada Allah. Seandainya dia bukan jodohku ya Allah, jodohkanlah. Maksa ya, subhanallah.
Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit kita pada malam hari ini, sepanjang malam hari ini nih, anak muda penyakitnya yang pertama, mohon maaf Bu dan Bapak. Penyakit yang pertama lihat, food, fun, fashion, film, female. Food, makanannya dirusak, susah cari makanan yang halal. Makanannya dirusak. Maka kata orang Inggris, you become what you eat. Kamu menjadi seperti apa yang kamu makan. Kalau makanan-makanan yang haram, maka perilaku pun akan menjadi perilaku yang haram. Senang ngelihat yang haram, senang berbicara yang haram. Maka senantiasa merubah diri kita menjadi perilaku-perilaku yang haram. Satu, food, makanannya dirusak. Yang kedua, sama siapa dirusaknya? Sama Yahudi. Yang kedua, food, fun, kesenangannya diganggu. Ayo, siapa yang senang main Mobile Legend? Yang mau uninstall Mobile Legend, Kang Goni kasih 50.000 rupiah. Ayo. Siapa yang mau uninstall PUBG? Kasih 50.000 rupiah. Siapa yang mau uninstall Hago dikasih 100.000 rupiah. Kadang ibu-ibu suka marah, anaknya megang handphone, handphonenya jatuh, ibu marah sama anak. Nak, itu handphone mama, baru beli, rusak sama kamu. Tapi ibu tidak pernah marah kalau handphone itu merusak anak ibu. Nggak pernah seorang ibu memarahi handphone. Subhanallah. Maka ketika anak megang handphone, ketahuilah pada saat itu generasi kita mulai dirusak. Fun, kesenangannya mulai diganggu. Senang di bioskop, senang ke masjid. Halo? Kenapa jadi stres gini? Senang ke mall, senang ke masjid. Di Muara Badak ada mall. Maafin. Senang ke pantai Pulau Mutiara, senang ke masjid. Insya Allah. Pannya diganggu, senang kajian, senang pacaran. Ibu-ibu hadir. Jawab dengan jujur, siap. Lebih cantik dandan di rumah atau di undangan? Kalau di rumah mah seadanya. Dandan pakai kaos, bekas kecap, bekas sambal. Begitu suami datang teh, Assalamualaikum. Kata ibu tuh, Waalaikumsalam. Bapak dari mana aja? Kerja. Masa kerja pulang jam segini? Lembur jam segini. Udah makan belum? Belum. Makan apa tuh? Makan apa aja? Ini ada mie, mau nggak? Mau. Kalau bapak mah ngomongnya sedikit-sedikit, ibu yang ngomongnya suka panjang. Mau makan apa? Mie, mau. Mie apa maunya? Mau apa aja? Kata ibu, dilanjutkan lagi sama ibu. Ada mie goreng, ada mie rebus. Mau mie goreng atau mie rebus? Mie rebus aja. Mie rebusnya mau pakai telur nggak? Pakai. Telurnya mau diapain? Didadar, diceplok, atau digimanain? Direbus aja. Minumnya mau apa? Apa aja? Gimana ibu? Ini ada teh putih, ada air putih, teh, kopi, mau apa? Teh aja. Tehnya mau teh manis atau teh biasa? Teh manis. Teh manisnya mau hangat atau dingin? Gimana ibu aja di seblok akhirnya ya? Repot. Seorang wanita kalau dandan lebih cantik di rumah atau di luar rumah? Kata Rasul, bagusnya cantik itu di rumah apa di luar rumah? Di rumah cantik itu bunda, maka tampil paling cantik di rumah. Ketika bunda pulang ke rumah, silakan pakai baju yang paling seksi ketika di rumah. Sambut suami yang paling baik itu. Ketika suami buka pintu, langsung bunda sambut, Assalamualaikum. Langsung bunda sambut, Waalaikumsalam sayang. Sambut bunda. Silakan, nggak apa-apa. Kalau sudah berumur juga pakai lingerie tetap seksi insya Allah. Nah, suami puji istrinya. Kadang suami suka males puji istri. Kenapa? Lihat, Rasulullah SAW memuji Aisyah. Apa panggilannya? Humaira, wahai wanita yang berpipi kemerah-merahan. Nanti Pak pulang dari sini, puji istrinya Pak. Puji, wahai Hajar Aswadku. Hajar Aswad. Wahai Hajar Aswadku. Protes ibu. Papa kenapa manggilnya Hajar Aswad? Kalau Hajar Aswad kan hitam. Emang mama hitam? Dijawab sama suaminya, saya Hajar Aswad itu hitam, tapi ada jutaan manusia yang berusaha untuk menciumnya. Dan hanya ada satu pria yang berhasil menciummu, yaitu aku.
Insya Allah. Ya lanjut. Food, fun. Food makanannya dirusak, fun kesenangannya mulai diganggu, dijauhkan dari agama. Food, fun, fashion, dandanannya mulai dirusak. Anak remaja sekarang yang laki-laki seneng kayak Dila, yang cewek seneng kayak Milea. Padahal lupa, Falak aja sekarang sudah dihijab. Pernah lihat kuntil anak sekarang bajunya syar'i panjang. Nggak ada kunti pakai hot pants, nggak ada. Food, fun, fashion. Yang keempatnya female, wanitanya dirusak. Yang sering disakitin cewek atau cowok? Yang sering dikhianati cewek atau cowok? Yang sering dibohongin cewek atau cowok? Yang sering ngebohong cewek atau cowok? Yang sering mengkhianati cewek atau cowok? Yang sering nyakitin cewek atau cowok? Prinsip yang pertama, wanita selalu. Prinsip yang kedua, kalau pria benar, wanita lebih. Prinsip yang ketiga, wanita tidak pernah. Prinsip yang keempat, kalau wanita salah, pria lebih. Assalamualaikum. Wanita selalu benar. Kalau istri salah, suami yang lebih salah. Karena suami tidak mengajarkan mendidik seorang istri supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang suami gak tahan ngelihat istri. Sabar Pak, istri itu ujian buat kita. Gak apa-apa, sabar aja. Insya Allah kalau sabar disyukurin, insya Allah nambah lagi. Protes. Ibu kenapa protes? Bu, kalau ibu meninggal suami ikut gak dalam kubur? Bu, kalau suami meninggal ikut dalam kubur gak? Suami ibu meninggal, ibu ikut dalam kubur? Enggak. Kenapa susah buat diizinin poligami? Oh, bubar. Food, fun, fashion, film, female, film sekarang berikutnya. Ada satu film di bioskop, DIL dan 2 huruf di belakangnya, memotivasi seorang pemuda agar kemudian berpacaran. Ini generasi kita yang sedang dirusak. Kita masa mau diam aja? Ayo anak muda, ramaikan masjid, ahwat, ayo hijrah dari mulai sekarang. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wasa. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa Allah akan menjadikan tempat hijrah yang luas di bumi ini dan rezeki yang banyak. Quran surat An-Nisa ayat 100. Artinya ketika orang mulai berubah dari yang tidak pernah sholat jadi sholat, dari yang suka maksiat ditinggalkan kemaksiatannya, dari yang belum dihijab sekarang mulai dihijab, dari yang pernah pacaran sekarang nggak mau pacaran, pengennya sendiri aja dulu deh, karena sendiri ini nggak pernah masalah. Yang jadi masalah kesendirian ini ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jadi susah kehidupan kita? Karena jauh dari Allah. Suka ada yang bertanya, Ustadz, kenapa saya sudah sholat, sudah ngaji, sudah baca Quran, sudah ikut pengajian, tapi kok masih aja banyak hutang, kok masih aja susah rizkinya? Itu tanda Allah sayang sama kita. Allah uji untuk membuat diri kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih ujian. Mohon maaf, biasanya kalau misalkan dikasih ujian, kita biasanya lebih dekat sama Allah. Yo, cek aja. Lagi sakit, yang diingat Allah. Saya naik pesawat Bunda, naik pesawat kemarin dari Bandung ke Medan. Ketika dari pesawat dari Bandung ke Medan, sebelah saya belum pernah sholat, jarang sholat, mohon maaf, jarang sholat sebelah saya. Teman saya jarang sholat. Ketika naik pesawat terjadi turbulensi, goyangan yang tinggi, sampai pramugari sudah bilang, pakai seatbelt, berdoa masing-masing, doakan mudah-mudahan kita selamat. Saya udah bilang astagfirullah. Teman saya nggak pernah sholat, tiba-tiba dia bilang astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Tobat ya Allah, tobat ya Allah, tobat. Terus gua bilang, bro, tobat bro, tobat ya Allah. Bon mati, ini kita bon mati, bon. Viral kita bon mati, bon. Ternyata Bunda selamat, Bunda. Mendarat, begitu mendarat dia bilang apa? Alhamdulillah. Udah alhamdulillah turun dari pesawat karena selamat, akhirnya lupa lagi. Sholat nggak mau lagi, bro, sholat sih bro, nitip. Subhanallah, diajak baca Quran susah. Sholat juga kalau dia jadi imam sama teman-temannya, bacaannya itu juga Bunda. Qul huwallahu ahad,
trikul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ada teman saya bunda, mantan preman. Hati-hati kalau sholat sebelah mantan preman yang udah hijrah, brother. Ada mantan preman hijrah, lagi sholat, kata imamnya, "Stop, silakan rapatkan dan luruskan safnya." Ketika dirapatkan dengan mantan preman, ketika didekatkan kakinya, merasa terinjak preman itu. Lalu kemudian diajak berantem. Ada preman lagi sholat, ditepuk sama temannya dari belakang, maksudnya mau masbuk. Begitu ditepuk premannya dari belakang, ngebalik premannya. Apa? Hati-hati sama preman. Kalau preman sudah hijrah. Tapi jangan lihat masa lalu seseorang. Setiap orang yang buruk punya masa lalu yang, setiap orang yang buruk punya masa depan yang baik. Setiap orang yang baik punya masa lalu yang buruk. Setiap dari diri kita punya salah, punya. Cuman terkadang kita melihat kesalahan seseorang pakai teropong. Kecil kelihatan banget kesalahan seseorang. Tapi kesalahan diri kita susah buat dilihat. Maka mulai dari sekarang introspeksi, kita sama-sama perbaiki diri kita. Negeri ini sedang banyak diserang dengan penyakit-penyakit yang merusak jiwa kita. Penyakit-penyakit yang merusak jiwa anak muda kita. Anak muda min quwwah, kata Allah. Quran surat Ar-Rum ayat 54. Anak muda itu kuat. Kuat fisiknya, kuat semangatnya, kuat cita-citanya, kuat motivasinya, kuat amalnya. Maka kata Rasulullah SAW, nikmatani makbunun fihi makasiru minan nas. Ada dua kenikmatan yang manusia senantiasa lupa dan tertipu dari situ. Satu, as-sihat wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat sehat, Ibnu Jauzi dalam kitab Fathul Barinya disebutkan, seandainya manusia diberikan nikmat sehat, dia akan sibuk dalam urusan dunia. Sibuk urusan dunia. Kerja. Semuanya dikerjain. Urusan kantor semangat. Lebih takut telat ke kantor daripada telat ke masjid. Lebih takut dia telat ke kantor. Kalau ke kantor bangun jam 5. Bangun jam 5 segera buat bisa ke kantor. Takut misalkan kena SP. Tapi ketika sholat seadanya. Lebih takut ketinggalan pesawat daripada ketinggalan sholat. Bunda, lebih takut kita ketinggalan film Super Deal misalkan daripada ketinggalan sholat. Ada ketakutan yang didasarkan bukan karena Allah, tapi karena sesuatu yang urusan dunia. Maka kata Ibnu Jauzi, seandainya manusia diberikan kenikmatan sehat, dia tidak akan punya waktu luang karena sibuk ngejar dunia. Ada manusia yang kedua, dikasih waktu luang tapi nggak sehat, sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu kata Ibnu Jauzi, seandainya dua kenikmatan itu hadir pada diri manusia, pastilah dia akan diserang yang namanya rasa malas. Maka bersyukur kepada Allah, kita semua dihantarkan dari rumah sampai ke tempat itu. Kalau bukan atas kehendak Allah, karena siapa? Ada yang merasa dihipnotis datang ke lapangan sini, ada? Enak kajian atau enak di rumah, Bunda? Enak di rumah, jujur aja. Enak kajian atau di rumah? Tetap kajian. Kenapa kita bisa bilang nikmat kajian? Karena ada iman. Kalau sudah ada iman, jauh pun dirasa dekat, sakit pun dirasa sehat, nggak ada uang pun terasa kaya, berangkat pokoknya. Tapi kalau ada orang yang sudah bermasalah, ada diajak sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, susah dia untuk mendengar azan. Dengar azan pun susah, apalagi buat sholatnya. Tapi ada seseorang, teman saya, rekan saya di daerah Cipanas, Cianjur, Bunda, Jawa Barat. Seorang teman saya mabok dari kelas 3 SD, Bunda. Mabok, minum minuman keras dari kelas 3 SD. Dan pada akhirnya, pada suatu saat dia minum minuman keras campur oplosan. Oplosan, Bunda. Thinner, racun tikus, alkohol dicampur. Sudah dicampur, diminum. Sama 10 teman-temannya. Qadarullah masuk rumah sakit semuanya. Ketika semua masuk rumah sakit, 9 orang meninggal dunia. 1 masih hidup. Siapa? Inilah teman saya. Teman saya masih hidup, tapi wallahi, dia dalam keadaan buta saat ini. Karena saking efek pengaruh minuman keras itu menghancurkan kehidupannya. Buta, tapi wallahi sampai saat ini dia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Bahkan senantiasa ke masjid Senin Kemis. Bahkan yang luar biasanya, dalam keadaan buta, mantan preman ini mampu menghafalkan Quran 4 juz. Ada di sini Bunda yang sudah hafal 4 juz? Oh sudah 30 juz ya. Memang beda antara 30 juz dengan juz 30, tipis sebenarnya ya.
Mudah-mudahan warga-warga yang ada di Muara Badak semuanya jadi penghafal Quran insya Allah.